Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 6 orang, yakni saya sendiri, Delvia Ermalita, ada Sumarni, ada Adesona Aprilia, ada Nurhayati, kemudian ada Solihin, dan terakhir Muhammad Khairil. Baiklah, di sini kami akan membahas tentang beberapa sejarah atau asal-muasal terbentuknya Bukit Batu, Siak Sri Indrapura, kemudian Masjid Agung An-Nur Pekanbaru, selanjutnya Taman Andam Dewi Bengkalis, dan terakhir sejarah Selat Panjang dan legenda Pulau Dedap Durhaka. Video ini kami buat untuk tugas bisnis digital yang dibimbing oleh dosen Mentari Tri Indah Rahmayani M.Com. Baiklah, sebelum kami menampilkan videonya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe sebanyak-banyaknya, karena subscribe itu gratis. Baiklah, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Delvia Ermalita akan sedikit menjelaskan tentang sejarah Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis. Nah, teman-teman, jika kita mendengar Bukit Batu, kita akan langsung teringat dengan lagu yang dilantunkan oleh penyanyi terkenal yaitu Iyeth Bustami dengan judul lagunya Laksamana Raja di Laut. Lagu ini mengisahkan tentang Laksamana Raja di Laut. Kemudian, dengan adanya lagu ini menandakan kisah Laksamana Raja di Laut sudah tenar di nasional. Tapi, orang-orang masih banyak yang belum tahu di mana letak Bukit Batu itu. Sebagai anak daerah tempatan, saya merasa wajib untuk mengenalkan kepada kalian semua keindahan daerah Bukit Batu. Sebelum itu, kita harus tahu dulu siapa itu Datuk Laksamana dan bagaimana ia bergelar Laksamana Raja di Laut. Konon, ceritanya Datuk Laksamana Raja di Laut menjadi legenda seorang penguasa laut yang terkenal. Kabarnya, di tangannya lah segala bentuk kejahatan laut takluk padanya, seperti banyaknya lanun yang merompak hasil bumi dan perdagangan di laut. Begitu juga dengan penyerangan-penyerangan dari negeri luar. Datuk Laksamana merupakan pembesar kerajaan Siak yang semula bermukim di Bengkalis. Kemudian memindahkan lokasi pemerintahannya ke Bukit Batu. Dalam sejarahnya, Datuk Laksamana merupakan keturunan Bugis, di mana Daeng Tuagi, anak dari Sultan Wajo, yang kawin dengan anak Datuk Bandar Bengkalis. Enci Emas adalah seorang perempuan yang berkuasa di Pulau Bengkalis. Selanjutnya, Daeng Tuagi ketika menikahi Enci Emas telah berjanji untuk tidak memakai gelar bangsawan Bugis bagi keturunannya. Nah, teman-teman, dari perkawinannya ia mendapat seorang anak yang bernama Datuk Bandar Jamal yang kelak menggantikan ibunya sebagai penguasa Bengkalis. Konon, Datuk atau Enci Ibrahim disebut-sebut Datuk Laksamana Raja di Laut I yang berkuasa pada tahun 1767 Masehi sampai 1807 Masehi. Ada 4 datuk yang memerintah di Bukit Batu. 3 penerusnya adalah Datuk Kamis, Datuk Abdullah Saleh, dan Datuk Ali Akbar. Mereka digelari Datuk Laksamana II sampai 4. Rumah Datuk Laksamana di Laut 4, Laksamana Ali Akbar, terletak di Desa Sukajadi sekitar 35 km dari kota Sungai Pakning, Bengkalis, Riau. Rumah peninggalan Laksamana seperti rumah adat atau rumah tradisi di Riau berbentuk panggung dengan motif-motif Melayu di beberapa ornamen bangunannya. Salah satu budaya rakyat Bukit Batu adalah kerajinan tenun songket yang menjadi ciri khas kerajaan Siak tempo dulu. Kerajaan tenun songket tradisional asli berasal dari Kecamatan Bukit Batu
dekat desa Bukit Batu. Kawasan Bukit Batu sendiri berpotensi untuk dikembangkan sebagai desa wisata, terlebih setelah terpilihnya Hutan Gian Siak Kecil Bukit Batu atau GPK atau BB sebagai salah satu dari 7 cagar biosfer Indonesia pada tahun Mei 2009 ini oleh Lembaga Dunia UNESCO dengan kucuran dana sekitar 300 miliar. Hutan rawa gambut suaka marga satwa Giam Siak Kecil seluas 84.967 hektar dan suaka marga satwa Bukit Batu seluas 21.500 hektar merupakan bagian dari eksoregion hutan Sumatera yang memiliki 159 jenis burung, 10 jenis mamalia, 13 jenis ikan, 8 jenis reptil, berikut 52 jenis tumbuhan langka dan dilindungi. Pohon meranti di hutan Bukit Batu sebagai tempat sarang burung punai yang khas. Nah teman-teman, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Untuk lebih lanjutnya kalian bisa mencari di Google atau di website lainnya, karena saya hanya menceritakan secara singkat saja dan saya mengambil bagian poin-poin yang penting aja. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laksmana Raja di laut bersemayam di Bukit Batu. Hati siapa tak terpaut mendengar lagu Zapin Melayu. Laksmana Raja di laut bersemayam di Bukit Batu. Hati siapa tak terpaut mendengar lagu Zapin Melayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sumarni. Di sini saya akan menjelaskan sejarah singkat mengenai Kerajaan Siak Sri Indrapura. Kerajaan Siak Sri Indrapura didirikan pada tahun 1723 oleh Raja Kecil yang bergelar Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah, putra Raja Johor Sultan Mahmud Shah dengan istrinya Encik Pong, dengan pusat kerajaan berada di Buantan. Konon, nama siak berasal dari nama jenis-jenis tumbuhan, yaitu siak-siak yang terdapat di situ. Sebelum kerajaan Siak berdiri, daerah Siak berada di bawah kekuasaan Johor. Yang memerintah dan mengawasi daerah ini adalah raja yang ditunjuk dan diangkat oleh Sultan Johor. Namun, hampir 100 tahun daerah ini tidak ada yang memerintah. Daerah ini diawasi oleh Syah Bandar yang ditunjuk untuk memungut cukai, hasil hutan, dan hasil laut. Pada tahun 1669, Sultan Kerajaan Johor bergelar Sultan Mahmud Shah II mangkat dibunuh oleh Sri Rama. Istrinya yang bernama Encik Pong pada waktu itu sedang hamil, dilarikan ke Singapura, terus ke Jambi. Dalam perjalanan itu lahirlah Raja Kecil dan kemudian dibesarkan di Kerajaan Pangaruyung, Minangkabau. Sementara itu puncak pimpinan Kerajaan Johor diduduki di Kerajaan Pangaruyung, Minangkabau. Sementara itu pucuk pimpinan Kerajaan Johor diduduki oleh Datuk Bendahara Tun Habib yang bergelar Sultan Abdul Jalil Yayat Shah. Setelah Raja Kecil dewasa, pada tahun 1717 Raja Kecil berhasil merebut tahta Johor. Tetapi 1722 kerajaan Johor tersebut direbut kembali oleh Tengku Sulaiman, yaitu ipar Raja Kecil yang merupakan putra Sultan Abdul Jalil Yayat Shah. Dalam merebut kerajaan Johor ini, Tengku Sulaiman dibantu oleh beberapa bangsawan Bugis. Terjadilah perang saudara yang mengakibatkan kerugian yang cukup besar pada kedua belah pihak. Maka akhirnya masing-masing pihak mengundurkan diri. Pihak Johor mengundurkan diri ke Pahang dan Raja Kecil mengundurkan diri ke Bintan, dan seterusnya mendirikan negeri baru di pinggir Sungai Buantan. Demikian
lah awal berdirinya kerajaan Siak di Buatan. Namun, pusat kerajaan Siak tidak menetap di Buatan. Pusat kerajaan kemudian selalu berpindah-pindah dari kota Buatan pindah ke Mempura, kemudian ke Senapelan, Pekanbaru, dan kembali lagi ke Mempura. Semasa pemerintahan Sultan Ismail dengan Sultan Asyaidi Syarif Ismail Jalil Jalaluddin 1827 sampai dengan 1864, pusat kerajaan Siak dipindahkan ke kota Siak Sri Indrapura. Akhirnya menetap di sana sampai akhirnya masa pemerintahan Sultan Siak berakhir. Pada masa Sultan ke-11 yaitu Sultan Asyaidi Syarif Hashim Abdul Jalil Syaifuddin yang memerintah pada tahun 1889 sampai dengan 1908, dibangunlah istana yang megah terletak di kota Siak, dan ini diberi nama Istana Asyerayah Hashimiyah yang dibangun pada tahun 1889. Pada masa pemerintahan Sultan Syarif Hashim ini, Siak mengalami kemajuan terutama di bidang ekonomi. Pada masa itu pula beliau berkesempatan ke Eropa, melewat ke Eropa yaitu Jerman dan Belanda. Setelah wafat, beliau digantikan oleh putranya yang masih kecil dan masih bersekolah di Batavia, yaitu Tengku Sulung Syarif Qasim. Dan pada tahun 1915, beliau dinobatkan sebagai Sultan Siak ke-12 dengan gelar Asyaidi Syarif Qasim Abdul Jalil Syaifuddin, dan terakhir terkenal dengan nama Sultan Syarif Qasim Tsani atau Sultan Syarif Qasim II. Bersamaan dengan proklamirkannya kemerdekaan Republik Indonesia, beliau mengibarkan bendera merah putih di Istana Siak. Dan tak lama kemudian beliau berangkat ke Jawa menemui Bung Karno dan menyatakan bergabung dengan Republik Indonesia, sambil menyerahkan mahkota kerajaan serta uang sebesar 10.000 gulden. Dan sejak itu beliau meninggalkan Siak dan bermukim di Jakarta. Baru pada tahun 1960 kembali ke Siak dan mangkat di Rumbai pada tahun 1968. Beliau tidak meninggalkan keturunan baik dari permaisuri pertama Tengku Agung maupun dari permaisuri kedua Tengku Maharatu. Pada tahun 1997, Sultan Syarif Qasim II mendapat gelar kehormatan pahlawanan sebagai seorang pahlawan nasional Republik Indonesia. Makam Sultan Syarif Qasim II terletak di tengah kota Siak Sri Indrapura, tepatnya di samping Masjid Sultan, yaitu Masjid Syaifuddin. Di awal pemerintahan Republik Indonesia, Kabupaten Siak ini merupakan wilayah kewedanan Siak di bawah Kabupaten Bengkalis, yang kemudian berubah menjadi status Kecamatan Siak. Barulah pada tahun 1999 berubah menjadi Kabupaten Siak dengan ibu kota Siak Sri Indrapura. Ini berdasarkan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999. Baiklah, sekian itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya kita akan mendengarkan sejarah berikutnya dari teman saya. Terima kasih. Selangkah mengikut rentak budi rentak bersaja, kata mada hati pujangga bagai panah mencari jiwa firasat tinggalan ibunda, searah menyusun gerak tari gerak sejambah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adesona Aprilia. Baiklah, saya akan menjelaskan sedikit tentang Masjid Agung An-Nur Pekanbaru atau disebut juga Taj Mahal dari Indonesia. Masjid Agung An-Nur merupakan salah satu objek wisata bersejarah di Pekanbaru. Liburan di Pekanbaru rasanya tak lengkap kalau belum mengunjungi masjid yang satu ini.
Kenapa? Karena arsitektur Masjid Agung An-Nur merupakan hasil perpaduan 4 budaya. Desainnya yang megah dan menyerupai Taj Mahal membuat masjid ini menjadi salah satu destinasi wisata utama sekaligus kebanggaan masyarakat Pekanbaru. Wisata religi ke Masjid Agung An-Nur Pekanbaru akan semakin menyenangkan bila kita mengetahui sejarah, sentuhan Melayu, filosofi bangunan, dan akses ke Masjid Agung An-Nur Pekanbaru. Nah, di sini terlebih dahulu saya akan menjelaskan dari sejarah Masjid Agung An-Nur. Masjid Agung An-Nur Pekanbaru dibangun pada tahun 1962 dan rampung pada 1968 oleh arsitek. Kala itu dilakukan bertepatan dengan pembangunan infrastruktur lainnya di kota Pekanbaru. Pada tahun 1960-an, kota Pekanbaru ditetapkan sebagai ibu kota Provinsi Riau. Saat itu, sejumlah infrastruktur berupa jalan raya, gedung perkantoran, dan permukiman penduduk dibangun untuk memfasilitasi kota ini, termasuk Masjid Agung An-Nur. Selanjutnya, sentuhan Melayu pada Masjid Agung. Bila dilihat sekilas, Masjid Agung An-Nur memang mirip dengan Taj Mahal. Kendati demikian, bukan berarti masjid ini tidak memiliki sentuhan Melayu. Justru nuansa Melayu tampak jelas pada pemilihan warna hijau sebagai warna utama masjid. Selain itu, masjid besar ini juga memiliki beranda sebagai tempat pertemuan masyarakat. Pada umumnya, masjid tidak memiliki elemen beranda karena beranda adalah ciri khas rumah panggung ala Melayu. Biasanya, jumlah pengunjung Masjid Agung pada bulan suci Ramadan. Banyak wisatawan yang melakukan wisata Pekanbaru sambil melakukan perjalanan religi ke masjid ini. Selanjutnya, filosofi bangunan Masjid Agung An-Nur. Bangunan masjid ini memiliki filosofi yang istimewa pada bangunan bagian kubah dan menaranya. 4 menara pada masjid ini menggambarkan 4 sahabat Nabi Muhammad SAW. Untuk menyebarkan Islam tentu tak lepas dari peran keempat sahabatnya yang menjadi pedoman hidup bagi umat beragama Islam. Akses ke Masjid Agung An-Nur Pekanbaru. Masjid ini terletak di Jalan Hang Tuah, Kelurahan Sumahilang, Pekanbaru. Masjid seluas 12,6 hektar ini sangat mudah dikunjungi karena bangunannya unik dan berlokasi di pusat kota. Pengunjung bisa mengunjungi masjid ini dengan menggunakan taksi online, Transmetro, atau berjalan kaki. Biasanya banyak masyarakat maupun wisata yang meluangkan waktu untuk jalan-jalan atau jogging dan harus menggunakan pakaian yang sopan dan tertutup bila ingin mengunjungi kawasan Masjid Agung An-Nur. Baiklah, sekian dari penjelasan saya. Selanjutnya kita akan mendengarkan penjelasan dari teman saya. Sekian, terima kasih. Hatimu menari-menarilah tanpa rasa jemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nayati. Baiklah, di sini saya akan menceritakan sejarah tentang Taman Anam Dewi Bengkalis. Taman Anam Dewi Bengkalis ini mungkin sudah banyak ya dikenal masyarakat Bengkalis, terutama orang dalam negeri tersebut. Taman Anam Dewi ini terletak di tepian pantai Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Merupakan tempat yang paling banyak dikunjungi masyarakat, baik masyarakat dari dalam maupun masyarakat dari luar. Buat Anda yang bingung mencari tempat bersantai, jangan ragu lagi untuk datang ke Taman Anam Dewi Bengkalis.
Kabupaten Bengkalis dan Provinsi Riau. Merupakan daya tarik bagi para wisatawan yang datang ke Bengkalis. Taman ini terletak di pinggiran laut, tepatnya di wilayah kota Bengkalis. Taman ini berdekatan dengan gedung daerah Datuk Laksmana Raja di Laut, tepatnya di Jalan Sudirman, Bengkalis. Taman Andam Dewi ini luasnya sekitar 1 hektar. Taman ini memiliki tempat yang sangat menarik. Jika Anda ingin mengumpul bersama keluarga untuk bersantai di taman ini, dilengkapi dengan berbagai macam fasilitas seperti pendopo-pendopo, tempat istirahat, taman-taman yang indah, tempat bermain anak-anak, taman bunga yang cantik, wifi gratis, dan sangat ramai pedagang yang menjual berbagai jenis makanan dan jajanan khas Bengkalis. Oke, yang membuat orang banyak yang berkunjung atau datang ke sini yaitu yang pertama, mereka bisa menikmati pemandangan yang sangat indah dan menikmati hembusan angin dari laut. Oke, yang membuat orang banyak yang berkunjung atau datang ke sini yaitu yang pertama, mereka bisa menikmati pemandangan yang sangat indah dan menikmati hembusan angin dari laut yang berdekatan dengan laut. Dan jika sore hari, kita juga bisa melihat sunset. Ya, bagi kalian pastikan anak-anak remaja seperti saya ini pasti menunggu waktu itu yaitu foto sunset gitu kan. Ada seorang pengunjung mengatakan kepada mertua, "Saya bersama keluarga sering datang ke sini untuk bersantai-santai dan saya membawa anak-anak untuk bermain. Kami sangat senang datang ke sini karena tempatnya indah, bersih, nyaman, dan udara yang datangnya dari laut membuat di sini terasa dingin." Selanjutnya, Taman Andam Dewi ini merupakan tempat favorit bagi wisatawan luar karena selain bisa menikmati indahnya taman dan berbagai jenis makanan Bengkalis, mereka juga menikmati hembusan angin laut yang membuat hati mereka tenang dan nyaman. Jika Anda berkunjung ke Bengkalis, sangatlah rugi jika tidak kalian melihat Andam Dewi Bengkalis. Jika Anda sulit mencari lokasinya, jangan khawatir, Anda bisa bertanya kepada masyarakat sekitar. Demikianlah sejarah singkat Taman Andam Dewi Bengkalis. Terima kasih. Bangkitkan kembali Bengkalis tercinta, menjadi terbilang sepanjang masa, sepanjang masa. Bersatu padu kita semua, sejahtera negerinya, bahagia rakyatnya. Selat Panjang, Kota Sagu, yang terkenal dengan sagu terbesar di Indonesia. Kota Selat Panjang adalah pusat pemerintahan Kabupaten Kepulauan Meranti. Dahulu adalah aib suatu bandar atau kota yang paling sibuk dan terkenal perniagaan di dalam Kesultanan Siak. Bandar ini sejak dahulu sudah terbentuk penduduk heterogen, terutama suku Melayu dan Tionghoa. Karena peran antar mereka lah terbentuk ketat dalam keharmonisan cara kultural maupun perdagangan. Semua ini tidak terlepas ketoleransian antar persaudaraan. Faktor inilah yang kesudahan menyuburkan perdagangan dan lalu lintas banda atau barang maupun manusia dari Cina ke Nusantara dan sebaliknya. Kawasan Selat Panjang dan lebih kurangnya sebelumnya adalah kawasan kesukuasaan Sultan Siak Sri Indrapura yang adalah aib suatu kesultanan terbesar di Riau waktu itu. Pada masa pemerintahan Sultan Siak VII yaitu Sultan As-Saidi Syarif Ali Abdul Jalil Saifuddin Ba'alawi yang bertahta tahun 1784 sampai 1810. Biasa ditegur Sultan Syarif Ali memberi titah untuk Panglima Luhur Muda Tengku Bagus Said Toha untuk membangun negeri atau bandar di Pulau Tebing Tinggi. Selain tertarik pada pulau itu juga karena Sultan As-Saidi Syarif Ali Abdul Jalil Saifuddin Ba'alawi sendiri pernah singgah ke kawasan itu. Tujuan utama Sultan Syarif Ali ingin himpun daya melawan kerajaan Sambas Kalimantan Barat yang terindeksi bersekutu dengan Belanda yang sudah dihianati adab, akad setiap dan mencuri mahkota kerajaan Siak. Negeri atau bandar ini nantinya sebagai ujung tombak pertahanan ketiga sesudah Bukit Batu dan Merbau untuk menghadang penjajah dan Lanun.
Mereka bergerak armada di bawah pimpinan Panglima Luhur Muda Tengku Bagus Said Toha pada awal Muharram tahun 1805 Masehi, diikuti beberapa pembesar kerajaan Siak. Ratusan laskar dan hulu balang menuju Pulau Tebing Tinggi. Mereka tiba di hutan Alai, sekarang menjadi Kecamatan Tebing Tinggi Barat. Panglima itu segera menghujam kerisnya, memberi saran pada Tanah Alai. Tanah Alai tidak menjawab. Beliau meraup tanah sekepal, serasa panas beliau melepaskannya. dalam anggota panutan negeri ini. Sejarah tercatat pada masa Sultan Siak yang ke-11, yaitu Sultan As-Saidi Sarip Hasin Abdul Jalil Saifuddin. Pada tahun 1880, pemerintah negeri makmur Kencana Tebing Tinggi dikuasai oleh JM Tengku Sulung Janti Said Alwi yang bergelar Tuan Tumenggung Murhum Buntut, kepala negeri yang bertanggung jawab untuk Sultan Siak. Pada masa pemerintahan di bandar ini terjadilah polemik dengan pihak pemerintahan kolonial Belanda, yaitu Counter van Huys, mengenai perubahan nama negeri ini. Dengan sepihak pemerintah kolonial Belanda mengubah kekuasaan dibentuk menjadi Selat Panjang, namun tidak disetujui oleh JM Tengku Sulung Janti Said Alwi antarku pemangku kawasan. Akibatnya, berdasarkan kesepakatan bersama pada tanggal 4 September 1899, Negeri Makmur Kencana Tebing Tinggi berubah dibentuk menjadi Negeri Makmur Bandar Tebing Tinggi Selat Panjang. JM Tengku Sulung Janti Said Alwi mangkat pada tahun 1908. Seiring waktu masa di awal pemerintah Republik Indonesia, kota Selat Panjang dan lebih kurangnya ini adalah kawasan kewedahan di bawah Kabupaten Bengkalis yang kesudahan berubah status dibentuk menjadi Kecamatan Tebing Tinggi pada tanggal 19 Desember 2008. Daerah Selat Panjang dan lebih kurangnya ini berubah dibentuk menjadi Kabupaten Kepulauan Meranti, Pemekaran Diri, dan Kabupaten Bengkalis dengan ibu kota Selat Panjang. Demikianlah sejarah singkat tentang Selat Panjang. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, saya akan menceritakan sedikit tentang kisah hidup, yaitu tentang Pulau Dadap Durhaka. Pulau Dadap Durhaka merupakan salah satu pulau legenda yang berada di Selat Bengkalis, Kecamatan Merbau, Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau. Hampir sama dengan cerita legenda sejenisnya. Di pulau ini dikenal legenda seorang anak yang merantau meninggalkan ibunya, lalu setelah kaya ia malu dan tidak mengakui status ibunya. Hampir sama dengan cerita rakyat Malik Kundang. Dadap mendapat kutukan dari ibunya sehingga kapal yang ditumpangi diterjang angin dan badai sehingga tenggelam. Di kapal itu berisi Dadap, istrinya, para hulu balang, dan kekayaan yang dimiliki Dadap. Setelah kapal tenggelam, muncullah pulau yang terbentuk menyerupai kapal. Orang-orang yang menyebut pulau tersebut dikenal sebagai Pulau Dadap Durhaka. Pulau ini terdapat sebatang pohon kelam atau mangga dalam bahasa Indonesianya. Kononnya, pohon ini merupakan pertajamaan dari orang tua Dadap yang akhirnya menyesali ketukannya sendiri. Di pulau ini tinggal sepasang kera yang menjadi penunggu pohon. Kolam yang berasal dari pohon ini cukup unik. Di bagian atas, buahnya terasa manis, sedangkan di bagian atas buahnya pelam yang dihasilkan terasa asam. Kononnya menurut kepercayaan warga setempat, rasa asam yang melambangkan perasaan ibunya yang sakit hati dan marah karena tidak diakui sebagai seorang ibu. Sementara rasa manis yang ada pada bagian atas pohon melambangkan sikap ayah sang anak yang pada akhirnya masih memaafkan dan mengampuni anaknya. Pulau Dadap merupakan gugusan pulau kecil yang tidak terpenuhi dan
telah dimasukkan ke dalam peta wisata Kabupaten Meranti Conference Map of Meranti, Riau, Bengkalis. Masyarakat setempat mempercayai di pulau ini tinggal orang Bunian atau makhluk halus. Dahulu saat warga setempat sering belanja ke Malaysia atau Singapura, mereka sering melintasi kawasan gugusan Pulau Dedap. Warga melihat ada bangunan masjid yang berdiri megah, padahal di tempat itu tidak ada bangunan sama sekali. Mereka juga ada warga yang mengaku dari Pulau Dedap membeli seng bekoti-koti di Malaysia, padahal tak ada bangunan seng yang berdiri di sana. Konon dahulunya perkampungan pernah dibuka di daerah pulau tersebut oleh 7 orang yang berasal dari kerajaan Siak. Ketujuh orang tersebut beberapa di antaranya ada yang bisa berkomunikasi dengan orang Bunian. Terjadi kesepakatan antara pemuka kampung dengan orang Bunian yang ada di pulau tersebut untuk tetap ditinggal di pulau yang kini tak terhuni ini. Mereka menemukan pohon dadak berduri yang didiami oleh orang Bunian. Untuk melanjutkan niat mereka membuka kampung, terjadilah perjanjian dengan orang Bunian. Pemandangan Pulau Dedap dari atas kapal kecil yang ditumbangi di kawasan selat menjadi pemandangan indah dengan pantai pasir putih dan laut yang biru yang bisa diabadikan sebagai kamera. Suasana khas Mesir berikut budaya Melayu yang sangat kuat terpancar jelas di kawasan Merbau ke Kepulauan Meranti. Untuk bisa berlayar dengan nyaman menggunakan kapal kecil yang tersedia tidak setiap jam. Cukup sekian penjelasan tentang kisah Pulau Dedap Durhaka. Kalau ada kesilapan atau kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.